Banyak orang tua yang tidak mampu memotivasi anak karena anak terlalu lincah, anak terlalu mengabaikan, dan anak tidak memperhatikan orang tua. Dan itulah anak sekarang, karena kelebihan gizi, karena banyak informasi yang dia dapat, seolah-olah dia tidak bisa mengikuti arahan orang tua. Tetapi jangan khawatir, ada 10 cara memotivasi anak. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayana Bintang. Orang tua jangan khawatir. Anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Dan anak ini adalah manusia yang seperti kita, tetapi masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga tugas kita memotivasi anak itu supaya menjadi baik, minimal melebihi kita. Ada 10 cara memotivasi anak supaya lebih baik. Yang pertama adalah berikan contoh yang baik. Orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Hal-hal yang baik simpanlah, jangan omongkan ke anak. Contoh yang baik itu bagaimana, yang sederhana saja. Contoh melipat sarung, menata tempat tidur, contoh bagaimana menata sepatu, contoh menyapu, contoh-contoh yang lain yang sederhana. Dan kita tidak harus memerintah, tapi kan memberikan contoh, nanti anak akan mengikuti. Zaman dulu memotivasi anak dengan memberikan contoh yang baik, tidak memberitahu, tapi anak diajak ke sawah. Ya, di sawah dia tidak suruh nyangkul, di sawah dia cari ikan, cari belalang, terus besok diajak lagi. Lama-lama anak paham tentang pertanian. Begitu juga anak-anak kita, dia bisa melu, mengikuti dulu, setelah itu mengamati, lalu dia melakukan. Memberikan contoh yang baik itu tugas orang tua. Anak itu belajar dari perilaku orang tua. Tunjukkan sikap disiplin dan antusiasme terhadap kegiatan. Semangat, ya, semangat menghadapi kegiatan. Itu akan ditiru oleh anak dengan semangat pula. Kemudian tunjukkan semangat membaca, semangat bekerja, semangat yang lain, sehingga anak akan mencontoh bahwa menghadapi dunia dengan semangat. Yang kedua, kenali dan hargai minat anak. Ingat, anak itu punya minat, bakat tersendiri yang bisa jadi tidak nurun dari kita. Karena anak itu kan gabungan dari banyak, dari kita, dari suami atau dari istri, dari neneknya, dari bapak, dari neneknya, dari ibu, terus ke depan. Bisa jadi anak kita punya bakat yang kita tidak punya. Dia nurun dari turunan keberapa di atas. Sehingga orang tua harus menghargai minat anak. Jangan sampai kaku, orang tuanya A kok dia tidak bisa A, harus A, nggak bisa. Anak itu punya kemampuan tersendiri. Nah, mengenali anak itu langkah awal. Caranya ya cari tahu apa yang anak sukai, dorong mereka mendalami minat tersebut. Kemudian anak lebih bersemangat jika dia menikmati apa yang dia sukai. Ya kan? Yang ketiga adalah berikan pujian dan apresiasi secara tepat. Anak itu manusia sosial yang juga memerlukan pujian. Nah, pujian yang bagus itu bisa jadi dari orang tua, dari temannya, dari orang lain, dari gurunya. Maka orang tua juga harus memberikan pujian, apresiasi apa yang telah dilakukan anak, meskipun itu kurang bagus, meskipun itu tidak layak menurut ukuran orang tua, tapi kan itu layak menurut ukuran anak, maka apresiasi, ya. Dan fokus pada usahanya, bukan pada hasilnya. Fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Lalu caranya ya, kamu hebat karena sudah berusaha keras, dan seterusnya. Nah, yang keempat, tetapkan tujuan dan realistis. Orang tua perlu menetapkan tujuan memotivasi anak itu apa. Lalu realistis, jangan susah.
Makanya dalam dunia pendidikan ada namanya N+1. Jadi realitisnya tambah 1, jangan tambah 6. Mereka nggak bisa, nggak nutut, nggak ngikuti. Jangan tambah N+10, nggak bisa. N+1 saja. Ya, yang dekat dalam sebuah proses. Ajak anak membuat target kecil yang bisa dicapai. Jangan target besar. Ajak anak untuk melakukan sesuatu yang sederhana yang mereka kenal. Jangan dari ukuran orang tua. Masuklah ke dunia anak dan bawalah dunia anak ke dunia kita. Nah, yang kelima, buat rutinitas dan struktur harian. Anak akan bisa, anak akan mampu, itu kalau dia rutin. Kalau hanya sekali nggak bisa, lupa. Maka buatlah secara rutin, struktur harian, protapnya seperti apa. Tapi tiba-tiba dia nggak melakukan, ya nggak apa-apa, itu manusiawi. Karena mungkin capek, ingin yang lain. Tapi besok kembali lagi ke rutinitas lagi. Yakin dari rutinitas itu dia bisa. Contohnya, orang tua memotivasi anak pakai sepatu. Hari ini bisa pakai sepatu, besok pakai sepatu. Lama-lama dia biasa menggunakan dan memakai sepatu. Itulah motivasi terkait dengan rutinitas dan struktur harian. Kemudian yang keenam, beri anak pilihan dan otonomi. Anak itu punya pikiran, anak punya kognitif. Beri dia pilihan dan beri dia otonomi. Dia punya dunia sendiri. Ya, beri kamar sendiri, beri lingkungan sendiri yang tidak ada campuran orang lain sehingga dia bebas berkreasi dan ekspresi. Nah, yang ketujuh, bangun komunikasi terbuka. Komunikasinya jangan tertutup, komunikasi terbuka yang bisa jadi ada perubahan, bisa jadi anak akan nambahi, bisa jadi akan mengurangi. Komunikasi terbuka itu sangat dipentingkan. Maka biasakan berkomunikasi terbuka kepada anak. Ya, yang kedelapan, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar itu sangat penting. Lihat apakah ada yang berbahaya, mungkin ada hewan yang berbahaya, ada benda lancip, ada tempat yang mudah jatuh atau apa, itu perhatikan. Maka ketika mendidik anak, sterilkan itu supaya lingkungannya mendukung anak. Anak tumbuh dan berkembang ketika lingkungan itu bagus. Anak akan tumbuh dan berkembang ketika lingkungan itu baik. Maka sebelum menempatkan anak di tempat tertentu, amati dulu kiri kanannya, perkiraan situasinya seperti apa. Itu perlu dilakukan. Nah, yang kesembilan, berikan tantangan yang menyenangkan. Anak itu tumbuh kan, berkembang pikirannya, hatinya, maka jangan itu-itu saja. Mainan ya harus terus mainan yang menantang, tempat ya tempat yang semakin menantang. Begitulah untuk memotivasi anak. Jadi berikan sesuatu yang lebih menantang daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan tantangan itu akan mengasihkan bagi anak, menyenangkan bagi anak. Begitu ya. Nah, yang ke-10, rayakan hasil kerja anak. Motivasi anak dengan cara merayakan. Merayakan itu bisa pujian, bisa tepuk tangan, bisa hebat, bisa hore, dan seterusnya. Hargai setiap kemajuan anak, sekecil apapun. Contoh, jika anak berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, berikan pujian atau hadiah kecil. Seperti waktu bermain ekstra, atau ditambahkan permainannya, tambahkan alat mainnya, dan seterusnya. Itulah 10 cara memotivasi anak. Gak susah kan? Salam, Kayan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.